Baik orang yang sebagai muslim atau non muslim pun pastinya dia ingin selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast dan di edisi Ramadan kali ini. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Pak Haji Osin, yang hari ini akan memberikan kita siraman rohani tentang materi yaitu kebahagiaan dan kesengsaraan. Kita sapa depan saya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di puasa yang keberapa sekarang nih? Yang ketujuh. Yang ketujuh? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk di edisi Ramadan ini, alhamdulillah Pak Haji sudah hadir dan sudah siap dengan materi yang akan disampaikan. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan nanti, apa yang Pak Haji akan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Silakan Pak untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti la takallamu nafsun illa bi'idznihi faminhum syakirun wa syahid. Shadaqallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni adama istiharatu fawita wa min sa'adati adama ridho bima qadallah. Al-Hadis. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mari kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada kita semua mendapatkan naungan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia, apalagi kita sedang melaksanakan ibadah saum, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jejak Cibatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mungkin atau kita bisa bermuajahah walaupun bukan dalam secara langsung, tapi kita di dunia maya. Mungkin keberkahan melimpah kepada kita. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kebahagiaan dan kesengsaraan. Kenapa? Karena mungkin atau pasti semua orang menginginkan yang dinamakan dengan kebahagiaan, baik dunia atau di akhirat kelak. Dan ingin dijauhkan dari kesengsaraan atau kecelakaan atau malah bahaya atau apapun yang menjadi kesulitan bagi kita baik dunia dan akhirat. Kita kan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada malam. Sobat Jejak Cibatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan dengan kebahagiaan. Apa yang dinamakan kebahagiaan? Di antaranya muawanatullah adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala lil insani kepada manusia ala nailil khairi untuk mendapatkan meraih kebahagiaan itu yang didapat baik dunia terutama akhirat.
Sahabat jejak Cibatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya bahwa yang dinamakan kebahagiaan itu bukan berarti dalam bentuk harta, bukan berarti dalam bentuk jabatan, bukan berarti dalam bentuk ilmu. Itu mungkin sebahagiannya, tapi bukan jadi tolak ukur mana yang menjadi kebahagiaan bagi kita, bagi kaum muslimin untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhkan diri dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau berkaitan dengan bulan atau Ramadan ini, kita bersaum, yakin tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Kita supaya takwa. Dan ujungnya lagi, kita takwa sangkan kita menjadikan orang yang bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gambarkan apa saja yang akan menjadi atau perjalanan kita sangkan meraih, mendapatkan, memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita baik dunia terutama akhir. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita upayakan, apapun yang kita raih, maka landasi oleh dasar dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Landasi kita berangkat untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah berjanji bagi orang-orang yang takwa, setiap permasalahan pasti ada solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Dan jangan khawatir, Allah juga menjamin bagi orang yang takwa adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka yang akan mencukupi Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan oleh dari Sa'id bin Abi Waqqas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam, bahwa sebagian dari kebahagiaan Ibnu Adam adalah anak cucu Nabi Adam, istikharatullah. Itu istikharah. Kita paham, kita maklum bahwa setiap kita punya permasalahan, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersolat istikharah. Wa min sa'adat ibnu Adam, dan sebagian lagi diantaranya kebahagiaan anak cucu Nabi Adam, yaitu ridhonya dia bima qadallahu, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran. Jadi kita untuk meraih kebahagiaan, maka setiap permasalahan, apapun problema kita, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berbicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan bukan cuman kita mendengar orang yang meninggal, karena kita ada musibah, sebab kita adalah dari Allah, kita kembali di Allah Subhanahu wa taala, segala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apapun permasalahan, apapun kesulitan, maka kita adukan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dikasih, itu menjadi kenikmatan bagi kita, jadi menjadi perkara yang baik, bukan jadi perkara yang menjadi malapetaka atau menjadi bencana.
Itulah gambaran gimana kita mendapatkan yang namanya sa'idun atau kebahagiaan. Wa min saqati ibni Adam. Dan sebaliknya, sebagian dari celakanya atau kesengsaraan anak cucu Nabi Adam, tarkuhul istiharat, yaitu meninggalkan kita memilih perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita mengeluh, banyak mengaku, tetapi kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min sa'adati ibni Adam, dan sebagian lagi celaka atau kesengsaraan ibnu Adam atau manusia atau kita semua anak cucu Nabi Adam, sakhatu bima qadallah, adalah merasakan tidak menerimanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sakot itu tidak menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambar. Sehingga kembali untuk kita semua yang tadi yang awal, bahwa keadaan manusia, Allah telah berfirman, yati la takallamu nafsun illa bi'idzni faminhum saqiyun wa sa'idun. Ketika hari yang akan datang atau di hari kiamat, la yatakalam, tidak ada yang bisa berkalam nafsun diri illa bi'idzni, kecuali kalawan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana yang diizinkan oleh Allah? Faminhum, sebagian manusia atau kita semua itu saqiyun, ada yang celaka, wa sa'idun, dan ada yang bahagia. Ini adalah dodol story, rasanya enak dan tidak mimpi. Di antara kebahagiaan atau yang dikatakan dengan kebahagiaan, an Jabirim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam husnul khuluq wa min siqwatihi su'ul khuluq. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara kebahagiaan ibnu Adam adalah akhlak yang baik, dan di antara kesengsaraan adalah akhlak yang jelek. Tuh, di antara kebahagiaan itu kita mempunyai akhlak yang baik. Sebab apa? Rasul juga akan diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlaknya. Rasul diutus untuk akhlak yang baik, akhlakul karimah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kebahagiaan, di antara kebahagiaan bagi ibnu Adam yang dikatakan dengan manusia atau kita semua adalah mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Baik akhlak itu melalui akhlak dengan sang khalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan, yang dinamakan dengan hablum minallah, atau dengan sesama makhluk yang dinamakan dengan hablum minanas. Itu harus seimbang. Sejauh mana kita bisa mengartikulasikan, bisa menjabarkan, menjalankan, sejauh mana kita berakhlakul karimah secara dengan hablum minanas, baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan siapapun. Bahkan bukan saja dengan orang muslim saja, dengan non muslim pun kita harus baik. Dan sebaliknya adalah merupakan suatu malapetaka yang dahsyat apabila kita mempunyai akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, akhlak yang ternoda. Itulah yang menjadi kesengsaraan baik dunia terutama akhirat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sahabat Cibatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita berenung, mungkin kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan ini, dari pembicaraan sekarang. Apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara dohirnya, andai kata ini perkara akan manfaat, akan maslahat, maka berikanlah kepada kami. Dan apabila ini perkara akan madarat, akan menjadi kesulitan, akan menjadi malapetaka, maka jauhkanlah ini perkara atau ini yang kami inginkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan yang terbaik bagi kita semua. Dalam kesimpulan, untuk kita semua mencari kebahagiaan, sebab itu merupakan idaman atau keinginan, cita-cita seluruh umat manusia, baik orang yang sebagai muslim atau non muslim pun pastinya dia ingin selamat dunia dan akhirat. Mungkin sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kealpannya. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan ceramah dari Pak Haji Osin yang alhamdulillah insya Allah walaupun hanya sedikit, tetapi maknanya sangat luas sekali. Dan saya ingin bertanya nih ke Pak Haji. Iya. Satu pertanyaan buat saya nih. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mencapai sebuah kebahagiaan menurut Al-Quran? Terima kasih. Silakan. Pertanyaan yang begitu hebat, begitu berbobot, begitu bermakna. Ya. Kalau berbicara tentang kebahagiaan, ya, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itulah, begitu. Pertama, kalau kita lihat yang dalam Al-Quran di surat yang kedua, surat Al-Baqarah di awal saja, ya, bahwa kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu bagi Allah menyediakan bagi orang yang takwa. Ya. Jadi intinya kita bertakwa. Ya, orang bagi yang bertakwa. Maka untuk dari awal itu adalah kita dekatkanlah diri kita untuk memahami, mempelajari, membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Berarti untuk mencapai kebahagiaan itu apa yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dan selalu dengan cara kita diantaranya kita memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi sekarang di bulan suci Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita harus lakukan ketika kita ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan menurut Al-Quran itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak baca Al-Quran lah gitu. Mempelajari Al-Quran. Apalagi sekarang kan udah dipermudah. Iya, berbagai media dari HP, dari YouTube. Terus kalau kita tadi ada temanya kebahagiaan dan kesengsaraan, ini menurut Al-Quran kesengsaraan yang dimaksud itu adalah seperti apa? Ya, kesengsaraan kita dari jauh, ya. Kita jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang jauh dari disebutkan nama-namanya Allah. Iya. Berarti kita itu di mata Al-Quran itu adalah kesengsaraan. Kesengsaraan. Kenapa? Jangankan nanti di akhirat kan. Di dunia pun itu walaupun hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi itu merupakan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, istidraj, penyumpun. Iya. Berarti kita banyaklah bersyukur. Iya. Apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang kita hari ini kita jalankan, kita penuh dengan syukur. Oke Pak, terima kasih Pak Haji atas waktunya dan statement closing dari Pak Haji untuk materi yang kita hari ini sampaikan atau esensi dari materi kali ini. Agar mendapatkan yang namanya kebahagiaan, kita mendapatkan kenyamanan, maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu janganlah kita khawatir tentang ekonomi. Jangan khawatir tentang apapun yang masalah duniawi, sebab Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah menjamin baik untuk orang-orang yang
takwa itu adalah setiap permasalahan pasti ada solusinya. Setiap rizkinya pasti dari perkara yang tidak disangka-sangka. Bahkan yang mencukupi untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijamin, kita kan kalau secara logika kita dijamin sama bupati aja udah enak. Kamu kata begitu aja repot. Apalagi dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, apakah seyakinnya kita dalam hatinya sampai hati yang paling dalam? Mungkin sekian. Oke, terima kasih sahabat Jejak Cibatu, statement closing dari Pak Haji Osin. Saya kutip, untuk mencapai sebuah kebahagiaan, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kita bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini. Dan jangan lupa kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan saudara yang bertugas, dan di depan saya narasumber kita Pak Haji Osin sudah datang dan sudah menyampaikan. Terima kasih sudah hadir di podcast Jejak Cibatu di edisi Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.